Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Mahadewi dari 11 Kuliner 2 SMK 13 Kabupaten Tangerang ingin menjelaskan statistika data kelompok, mean, median, dan modus. Sebelumnya, ini data kelompoknya, saya akan mulai menjelaskan. Selamat menyaksikan. Oke, sebelumnya ini ada nilai dan ini ada frekuensi. Nilai dan frekuensi ini dapat dari gurunya masing-masing. Nilai ini bisa bebas berapa aja, sama frekuensi ini bisa bebas berapa aja, dan ini yang saya tentukan. 50 ini dapat dari 10 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 5 tambah 7. Oke, kita mulai di median. Oke, mulai dari awal, cara menentukan mean atau rata-rata itu dengan cara awalnya kita menentukan di sini kan ada kotak lagi nih 2. Itu tuh dengan cara menentukan nilai tengahnya dulu. Jadi awal itu kita nentuin nilai tengahnya dulu, habis nilai tengah baru FI sama XI untuk mendapatkan rumus ini. Nilai tengahnya gimana? Yaitu nilai tengahnya dengan cara menjumlahkan BB atau batas bawah dengan BT, yaitu batas atas. Gimana caranya? Nih, di sini udah aku kasih note, yaitu cara mencari nilai tengah, yaitu dengan menjumlahkan batas bawah 12, nih 12 kan, dan batas atas yaitu 4. Nah, dan dibagi 2, ini harus di note nih. Dan dibagi 2. Sebelumnya kita tulis dulu ini nilai tengah. Nilai tengah. Oke. Baru kita masukin 12 tambah 4 bagi 2 sama dengan 8. Oke, sebelumnya ini dikurung dulu ya. Jadi nanti yang dikerjain ini dulu. Yang dikerjain penjumlahannya dulu baru pembagian, karena matematika itu kan harusnya kalau misalkan gak ada kurung itu pembagian dulu baru penjumlahan kan. Nah, sekarang karena dikurung jadi penjumlahan dulu baru pembagian. Selebihnya juga sama karena kita sedang mencari nilai tengah. Jadi ya udah samain aja, 14 tambah 2 bagi 2 sama dengan 8. 10 tambah 16 bagi 2. Oh ya, semuanya ini harus dibagi 2 ya. Jadi kita cuma ngikutin nilainya aja. Untuk sekarang frekuensinya nggak dipakai. Oke, kita selesai ini dulu ya. Ini semua udah aku jumlahin. Ini jumlahin sama ini bagi 2 dan seterusnya. Kalau kita udah dapat penjumlahannya dan pembagiannya ini alias nilai tengahnya, baru kita ikut ke cara kedua. Di note ini dituliskan cara mencari F1 dan X1 dengan mengalihkan frekuensi dengan nilai tengah yang sudah dijumlahkan. Ini kan udah jumlahin nih semua. Sekarang kita nyari FI sama XI-nya. Ini kita mencari FI dan XI dengan mengalihkan, di sini harus di note mengalihkan frekuensi, yaitu ini FI dengan nilai tengah yang udah kita dapat jumlahannya ya, bukan ininya nggak usah ikut, jadi cuman gini aja. Jadi 10 kali 8 sama dengan 80. Terus karena ini sama jadi ikutin aja, 10 kali 8 sama dengan 80. 12 kali 13 sama dengan 12 kali 13 sama dengan 120.
5, 6, dan seterusnya. Oke, kalau dijumlahin, sekarang kan dijumlahin nih semua. Kenapa ini pakai titik? Karena titik ini di MTK melambangkan sebagai kali. Jadi, kita pakainya titik aja biar lebih simpel dan gak menuhin ruangan kertas kita. Kalau misalkan kita udah menjumlahkan semuanya ini, FI dengan XI-nya, lalu kita jumlahkan ininya nih. Setelah kita jumlahkan semua, menjadi sigma FIXI. Yaitu kita jumlahin. Setelah kita jumlahin kan ini udah dikalikan. Nah, ini kita jumlahin nih semuanya. Kita tambah 80, tambah 80, tambah 156, tambah 60, tambah 120, tambah 140. Hasilnya 636. Kalau kita misalkan udah ketemu sigma FIXI-nya, di sini aku salah, harusnya di sini pakainya titik. Jadi sama kayak gini. Nah, kalau misalkan udah ketemu FI sama FIXI-nya, ya udah langsung kerjain aja karena sigma FI-nya itu udah ada di sini. Nah, sigma FI ini dapat dari mana? Dapat dari tadi yang sebelumnya ini 10 tambah 10 tambah 12 tambah 6 tambah 5 tambah 7, tinggal dijumlahin aja frekuensinya menjadi sigma frekuensi atau hasil frekuensi. Nah, kita jumlahin di sini yang ini, yang udah kita dapat ini kita pindahin ke sini. 636 per di sini kan 50 per 50, tinggal dibagi aja deh. Jadi hasil dari 636 per 50 sama dengan 12,72. Oke, selesai deh mediannya. Lanjut, aku bakalan ngejelasin yang B, median dari statistika data kelompok. Sebelumnya kan yang mean udah, karena mean bukan yang susah-susah banget, jadi harusnya kalian lebih bisa paham ya. Nah, sekarang kita ngejelasin tentang mediannya. Mediannya ini juga bukan yang susah-susah banget. Ini masih pakai data yang sebelumnya dengan rumus yang berbeda ya. Not dengan rumus yang berbeda. Rumusnya ME sama dengan TB 1/1,5 atau 1/2 N dikurang sigma FSME per FME kali P. Nah, di sini ada penjelasannya. TB itu tepi bawah, yaitu ini. Dan tepi bawah itu nanti bisa dicari lagi dengan BB. Dan sigma FSME itu biasanya kalau di tempat lain ada yang pakai sigma FK. Nah, di sini aku pakainya sigma FSME atau jumlah frekuensi sebelum median. FME frekuensi median, P itu panjang kelas, BB itu batas bawah seperti sebelumnya. Oke, mulai dari yang pertama, tentukan letak kelasnya terlebih dahulu. Tentukan letak kelasnya gimana, Kak? Jadi, tentukan letak kelas itu sama kayak setengah N atau 1/2N ini. Kan ini kita pakai rumus yang di sini kan, jadi kayak kita cari satu-satu gitu dulu, kayak kita cari ini dulu atau kita cari ini dulu atau kita cari ini dulu. Nah, karena ini dikurung jadi kita lebih prioritasin yang ada dikurung dulu. Yang dikurung kan ini sama ini sama ini kan, jadi kita cari satu dulu, disitu baru cari ini, disitu baru cari ini gitu. Nggak susah kok kalau misalkan kita ngerti dan punya tabel kita masing-masing. Kita mencari 1/2N nya dulu.
1/2n sama dengan 1/2 50 nya dari mana Kak? Nih dari sini. N nya itu frekuensi, N nya itu jumlah dari frekuensi, atau yang tadi itu sigma Fi gitu. Nah, kalau misalkan udah dapet, baru deh kita kali. Di sini kan dikali. Ini kenapa kita pakai titik? Sebelumnya titik itu di MTK sebagai kali. Jadi 1 kali 50 sama dengan kan 50. Jadi 50 bagi 2 sama dengan 25. Dapat tuh kita ininya 1/2 N-nya. 1/2 N-nya sama dengan 25. Kemudian, lalu tentukan letak posisi median yang ke-25. Yang ke-25 ini. Tadi kan kita barusan dapat 25 kan. Nah, kita tentukan letak posisi median yang ke-25 dengan cara menentukan frekuensi kompulatif. Gimana Kak cara menentukan posisi kompulatifnya? Dengan di tabel ini. Kenapa tabel ini sangat berpengaruh? Karena tabel ini sebagai petunjuk atau lebih ke arah kita satu-satunya di sini gitu. Nah, cara mencari posisi median yang ke-25 ini, cari jadi ini kan 10 kan, ini frekuensi 10. Terus ini tinggal ditambah. Ini tambah ini, tambah gini. Jadi 10 tambah 10 kan sama dengan 20. 20 tambah 12 sama dengan 32. Di sini kan kita mencari 25. Nah, kalau misalkan 20 itu nggak dapet, nggak nyampe ke 25 yang kita cari. Nah, kalau misalkan ke 32 berarti nyampe kan, atau lebih malah. Nggak apa-apa, berarti kita pakai barisan yang ke 3 untuk dapat 25-nya. Dapatlah kita posisi frekuensi kompulatifnya. Setelah mendapatkan letak mediannya, lalu mencari TB-nya. TB ini lumayan gampang karena dari BB ini. TB itu sama dengan BB dikurang 0,5. BB-nya di sini berapa? BB-nya di sini tadi kan udah jelasin yang di sebelah kiri ini BB, yang di sebelah kanan ini TB. Nah, karena kita menggunakan baris yang ketiga, jadi pakainya yang ini. Sebelah kanannya 10. Sebelah kirinya 10, sebelah kanannya 16. Jadi BB-nya 10 dikurang 0,5. Hasilnya 9,5. Dapatlah nih kita TB-nya. Dapatkan TB-nya 9,5. Lalu mencari sigma FSME dengan jumlah frekuensi sebelumnya, yaitu baris. Ini baris ya. Baris 1 dengan baris 2 sebelumnya. Jadi baris kita kan pakainya baris 3. Jadi kita pakainya baris 1 dan baris 2. Kalau misalkan kita pakainya baris 5 atau 6 gimana Kak? Berarti pakainya baris 4 sama 3 atau baris 5 sama 4. Gitu, pakainya 2 aja atau misalkan bisa lebih gitu. Mencari ini sama ini lumayan gampang karena ini tinggal dijumlahin gitu. Jadi kan kita pakai frekuensi yang baris ketiga. Nah, yang nilai ini gak usah dipakai. Jadi kita pakai frekuensinya aja. Jadi 10 tambah 10. Kalau misalkan di data kalian angkanya lebih, berarti pakai dengan data kalian gitu ya.
10 tambah 10 sama dengan 20. FME-nya, cara mencari P, itu P nanti. FME-nya dulu. Cara mencari FME-nya, FME itu kan sebelumnya frekuensi median. Nah, karena frekuensi median udah ada, jadi ya udah nggak usah di apa-apain. 12 aja gitu. Ini yang tadi frekuensi median ini ya. Oke, lanjut. Cara mencari P. Nah, ini kan udah dapat nih semua. Iya enggak? Iya dong. 20 terus ininya 12. Satu lagi nih, tinggal P-nya doang. P ini juga lumayan gampang karena P ini kayak baca dulu nih di sini. P yaitu dengan menghitung jumlah angka antara B dan BT, BB dan BT. Di sini 10 ada berapa angka dari 10 sampai ke 16. Jangan dikurang, jangan 16 dikurang 10, nanti hasilnya malah 6. Harusnya kan 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ada 7 angka. Bukan 6, kalau misalkan 6 nanti jadinya salah. Jadi di sini kita pakainya 7. Dapatlah P-nya 7 kan. Jadi kita masukin lah semua TB-nya tadi 9,5 ditambah ini setengahnya tadi 25 terus dikurang 20 kan, terus dikurang dibagi 12 dengan panjangnya 7. Udah deh, tinggal jumlahin aja. Ini 9, kita ingat ya, kita ngejumlahin yang ada di kurung dulu. Kita selalu memprioritaskan yang ada di kurung karena di kurung itu emang spesial anjay. 25 kurang 20 sama dengan 5. 5 per 12 bagi kali 7. Gampang aja aslinya mah. Nah, kalau misalkan kalian ini ngebagi 5 bagi 12 itu nggak bakalan dapet, paling nanti jadinya koma-komaan. Nah, ini kita kali dulu ini sama ini. 5 kali 7 sama dengan 35. Sini tulis dulu bawah, turunin. 35 per 12. Nah, ini baru bisa dibagi jadi 9,5 ditambah 2,9116 sama dengan 12,416. Gampang aslinya mah, kalau misalkan kalian ngerti pelan-pelan lama-lama juga paham kok. Ininya udah dapet, mainnya udah dapet, mediannya juga udah dapet, tinggal modusnya. Oke, sekarang kita mencari modus. Modus ini bukan yang susah-susah banget dan bukan yang gampang-gampang banget, biasa aja lah. Kalau emang ngerti mah pasti lumayan gampang lah, insya Allah ya. Nah, di sini modus itu mencari frekuensi yang paling besar. Jangan ngikutin yang sebelumnya, karena yang sebelumnya itu kan kita ada perhitungan. Nah, sekarang cari frekuensi yang paling besar. Karena di sini yang paling besarnya juga di barisan ketiga alias 12. Jadi kita pakainya itu. Kalau misalkan di barisan 6 atau 5 atau 20 atau berapa, pokoknya kita cari yang paling besar. Di sini ada rumusnya. MO sama dengan TB plus D1 plus D2 per D1 kali P. D1 itu selisih frekuensi kelas modus. D2 itu selisih frekuensi dengan kelas sebelumnya. Dengan kelas sebelumnya berarti di atas. Sama kayak tadi sebelumnya ya. Cari yang paling besar.
frekuensinya. Oke, udah kan? Udah dapat yang paling besar. Kemudian mencari D1, yaitu dengan cara selisih kelas modus. Kelas modusnya berapa? Oke, sebelumnya kan udah dibaca, mencari D1 yaitu dengan cara selisih kelas modus. Kelas modus di sini kan frekuensinya 12. Di sini yang paling besar. Kita tulis 12. Dikurangi dengan sebelumnya. Sebelumnya berapa? 10. Kalau misalkan di tempat kalian 20 atau 50 terserah. Pokoknya ngikutin data aja ya. Dan sebaliknya, yaitu mengurangi dengan sesudahnya. Sesudahnya berarti 6. Kalau misalkan kalian lebih, pokoknya kalian harus ngikutin datanya aja ya. Sama seperti aku ngikutin data yang udah aku buat ini. TB sama kayak yang tadi. Di median kita cari TB dengan cara yang sama. BB dikurang 0,5 sama dengan BB-nya 10 kan, sama 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5, sama tuh dapat TB-nya 9,5. Cari D1-nya 12. D1 kan tadi udah dikasih tahu, modus 12 dikurangi dengan sebelumnya 10. Berarti 12 kurang 10 sama dengan 2. Dan yang ini D2-nya 12 dikurang 6. 12 dikurang 6 ini. 6 sama dengan 6. Panjangnya sama kayak tadi. Kalau misalkan kalian panjangnya beda, carinya harus tetap sama. Kalau misalkan kalian panjangnya di sini nih. Ini misalkan 70. Frekuensinya paling besar gitu kan. Berarti hitung dari 37 sampai ke 2 itu berapa angka. Kalau misalkan kayak gini berarti jadinya min, bukan plus. Kalau misalkan tadi kan plus sama dengan 7 ya. Kalau misalkan dari besar ke kecil tapi ngurangin, itu berarti min. Ingat itu ya, itu di note ya. Oke, lanjut. Nah, kalau misalkan udah dapet semuanya ini, ya udah tinggal masukin aja. MO sama dengan, MO sama dengan TB-nya 9,5, terus D1-nya 2 per D1 2 ditambah 6, panjangnya 7 sama dengan 9,5 per kurung 2 per 8, 7. Nah, ini nggak bisa dibagi gitu aja sama kayak tadi, harus 2 kali 7 dulu sama dengan 14 per 8. Ininya turunin, jangan lupa, sama dengan 9,5. Oke, maaf sebelumnya ini ditambah semua ya sayang, maaf ini tambahnya ketinggalan, maaf ya, tambah ketinggalan. Oke, ditambah 1,75. Udah deh, tinggal dijumlah sama dengan 11,25. Jadi deh, gampang kan? Maaf banget kalau misalkan bebelit atau emang susah dimengerti, tapi emang gampang kok. Nih kalian tinggal SS aja. Ini caranya udah ada di note semua, dan ini rumusnya, pokoknya nanti tinggal kalian masukin aja. Ini caranya bener-bener ini note-nya bener-bener ngebantu banget buat aku ngejelasin dan aku mahamin. Ini buat note median. Nih bisa kalian SS, kalian ambil aja note-nya. Note-nya itu yang ada garis 2 di atasnya gini ya. Tuh. Ini garis 2, enggak kelihatan. Nah, gitu. Yang ada garis 2-nya gitu. Itu note-nya. Itu sangat membantu banget menurut aku untuk ngejelasin dan memahamin.
Oke, sekian dari aku, Putri Mahadewi dari 11 Kuliner 2 SMK 13 mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.